Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Setiawan. Saya Farid Manaf, mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dengan nomor NIM 068. Mohon izin saat ini saya sedang di Bontang untuk mimpin training salah satu perusahaan yang ada di Bontang milik sahabat kami. Mohon izin Bapak untuk mempresentasikan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Setiawan di eh, marketing manajemen yang diampu oleh Bapak Setiawan. Ya, ini terkait studi kasus PT Indofood Tbk. Ya, poin yang pertama menurut saya pandangan saya terkait dengan mastering the present, ya tidak tidak heran kalau PT Indofood sekarang menjadi nomor satu, ya karena sejarah panjang PT Indofood merintis usahanya boleh dibilang dari nol. Bahkan pada saat masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk makan dengan dalam tanda kutip produk yang namanya mie instan, PT Indofood lah yang mempelopori untuk mengedukasi masyarakat makan mie instan selain makan beras. Karena orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi maka dia belum makan. Nah, seperti itu. Nah, PT Indofood Frito-Lay menjadi, mohon maaf, PT Indofood Tbk menjadi master saat ini karena ya itu tadi, ya perjuangannya mulai dari awal-awal Orde Lama dan lain sebagainya, dan tentu juga dengan kedekatan dengan penguasa. Hari ini sudah ratusan bahkan ribuan merek mie instan yang hadir di Indonesia dan menjadikan pilihan lain dari konsumen yang ada. Tentu sebagai market leader, sebagai seorang master, PT Indofood juga harus hati-hati dengan gempuran newcomer yang ingin juga meruntuhkan dari keberadaan dari PT Indofood. Jadi semakin lama pasar yang di market share yang dimiliki oleh PT Indofood semakin mengecil karena adanya persaingan-persaingan tadi. Kemudian yang kedua yaitu preempting the future. Ya, boleh dibilang juga PT Indofood menjadi pelopor dalam solusi inovasi dalam memberikan pelayanan dan juga inovasi produknya yang diberikan kepada konsumen. Mulai dari mie kemasan, kemudian sampai mie gelas dan lain sebagainya. Tapi juga perlu diketahui bahwasanya Indofood ini bukan pelopor saja, bisa jadi dia terinspirasi, ya terinspirasi dari produk-produk sejenis dari luar negeri yang kemudian dibawa dan dipromosikan, diproduksi di Indonesia dan disampaikan, dijual untuk masyarakat Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai high price, higher margin. Nah, ini perlu diperdapatkan, Pak. Apakah betul mie yang diproduksi oleh PT Indofood saat ini itu adalah harganya tertinggi? Saya rasa tidak, karena banyak sekali mie-mie impor terutama dari Korea itu juga masuk ke Indonesia dengan menawarkan harga yang lebih tinggi, kemudian menu yang bervariasi dari sisi produk, kemungkinan kualitasnya juga lebih baik, ya kan? Kemudian higher margin saya pikir bukan karena cost-nya yang rendah, kemudian harga jualnya yang tinggi, tidak. Tapi PD Indofood menggunakan mesin industrial, mengurangi jumlah karyawan sehingga tingkat produktivitas yang dicapai semakin besar, sehingga itu memperbesar high margin, ya. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada organic growth. Saya tidak setuju. Ya, mungkin pada awalnya iya, PT Indofood Tbk dia menggunakan pertumbuhan secara organik, ya. Bikin mie, kemudian didistribusikan, ada perusahaan distribusi yang mendistribusikan barang, kemudian ada marketing agency dari warung ke warung, kemudian melakukan sampling dan lain sebagainya. Tapi pada ujungnya bukan organic growth yang dipilih oleh PT Indofood. Kenapa? Buktinya Indofood menjadi TBK, perusahaan terbuka, di mana dia menggalang dana dari masyarakat untuk expand bisnisnya. Nah, keberadaan PT Indofood ini kalau saya baca dari beberapa sumber termasuk di Google, ya, tidak lepas juga dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pak. Dan PT Indofood berhasil untuk solve the problem tersebut.
Antara lain yaitu terkait dengan perselisihan industri, karena menggunakan padat karya, maka banyak karyawan dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan ada perselisihan masalah upah, buruh, dan lain sebagainya. Kemudian juga, eee, masalah lingkungan, perlu diketahui pabriknya Indofood ini di mana-mana, pasti menggunakan air, menggunakan tepung, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan lingkungan ini tidak hanya ditimbulkan oleh PT Indofood sendiri, tapi dari anak-anak usaha ataupun vendor-vendor yang menyuplai dari PT Indofood, ya kan. Kemudian lagi juga adanya tantangan pasar internasional. Ya kita tahu sendiri bahwasanya, salah satu perusahaan yang berhasil menorehkan sejarah untuk berada di luar negeri adalah salah satunya adalah PT Indofood. Kita ketahui bahwasanya bahwa di Zimbabwe itu orang itu rela melakukan apa saja asal mendapatkan, mie Indofood, ya kan. Eee, High profit ya, kita perlu ketahui bahwasanya Indofood pernah mengalami kejatuhan, eee, keuntungan, Mbak, karena pada saat ada kenaikan harga kurs dolar, semua barang-barang dibeli dengan US dollar, dolar naik, sementara, masyarakat membelinya dengan rupiah. Jadi ada ketimpangan di situ. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan yang banyak sehingga membuat, PT Indofood, bisa menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya Bapak, tentang mastering the present, preempting the future, high price, higher margin, fokus pada organic growth. Ini bisa saja kita lakukan untuk semua industri yang ada di Indonesia, ya. Salah satu kelebihan dari PT Indofood adalah dia sudah menjadi pionir di awal-awal industrial dan kedekatan kita ketahui bersama bahwasanya kedekatan, founder-nya, pemiliknya dengan penguasa itu sangat sangat dekat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan. Demikian Pak, presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan membuka diri untuk adanya perbaikan, Bapak sebagai dosen dan guru saya. Terima kasih, selamat pagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.